Kamu mau diet kan? Nah, kita juga sudah tersambung ini melalui virtual Zoom bersama ahli gizi. Wah, Ya, ahli gizi. Nah, mungkin kamu bisa tanyakan seputar mengenai tentang diet. wah asik nih. Kayaknya Ya. aku bisa banyak tanya-tanya seputar diet. Boleh. Tentunya kita sapa terlebih dahulu narsum kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas Andri. Iya, Assalamualaikum. Mbak Krisna. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, Baik Bu, berkaitan dengan diet, tentunya aku ingin banyak bertanya terkait diet nih Bu. Oke. Ya Bu, untuk diet Ya. sendiri bagaimana sih Bu diet yang baik dan benar itu Bu? Oke. Kita kali ini akan membahas diet penurunan berat badan yang tepat dan aman ya, Mbak Krisna ya. Iya. Kita mulai saja mungkin ya. Ya silahkan Bu. Oke, bismillah. Saya mulai dari pengertian diet dulu mungkin ya sebelum berbicara lebih lanjut. Mungkin kebanyakan di masyarakat diet itu selalu selalu dikonotasikan kepada penurunan berat badan. Padahal diet itu sendiri dalam artian umum itu mempunyai pengertian pengaturan pola makan ya, baik baik porsinya, pengaturan porsi, kemudian frekuensi dan pemilihan bahan makanan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kesehatan atau mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk diet penyakit tertentu, misalnya diet diabetes mellitus, kemudian diet jantung. Nah, kalau untuk penurunan berat badan disebut kita biasanya diet penurunan berat badan seperti itu. Mungkin hanya meluruskan sedikit ya tentang pengertian diet. Kemudian tujuan penurunan berat badan itu tidak langsung drastis dalam satu waktu tertentu, misalnya harus turun berapa kilo, karena tubuh itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi ya. Jadi diusahakan memang tidak terlalu drastis penurunannya seperti itu. Diet penurunan berat badan yang tepat itu dilakukan dengan menjalani pola makanan bergizi seimbang dengan tetap memenuhi kebutuhan beragam nutrisi yang diperlukan tubuh ya tentunya. Diet sehat yang bergizi seimbang juga bisa berbeda-beda setiap orang, jadi sangat tergantung oleh usia, kemudian jenis kelamin dan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk prinsipnya penurunan berat badan yang aman itu idealnya penurunan sekitar setengah sampai 1,5 kilogram per minggu. Jadi tidak boleh yang ekstrim ya, karena itu juga akan beresiko terhadap gangguan kesehatan gitu. Oke. Baik Bu, untuk mengatur pola makan sendiri bagaimana Bu agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya? Oke. Meskipun sepertinya mungkin terlihat 0,5 sampai 1,5 kilogram itu terlihat lambat ya secara penurunannya, tetapi lebih terbukti efektif untuk mempertahankan berat badan secara ideal dalam jangka panjang. Jadi tidak, maksudnya kalau kayak diet yoyo ya, misalnya diet yoyo itu kan diet yang istilahnya dalam satu waktu tertentu saja misalnya. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak diet ya akan kembali lagi berat badannya naik lagi. Tapi kalau untuk berat badan yang kita lakukan secara perlahan, itu kemungkinan untuk efektif mempertahankan berat badannya lebih panjang. Kemudian sebenarnya sih kalau untuk penurunan berat badan itu yang aman tuh mungkin ada langkah-langkahnya ya Mbak Krisna. Yang pertama mungkin kita harus tahu dulu berat badan ideal kita seberapa ya. Harus tahu dulu target penurunan berat badan yang akan dicapai itu berapa. Jadi di sini ada rumus berat badan ideal ya. Mungkin nanti bisa belajar juga bareng-bareng. Tinggi badan diambil 100. Ini tinggi badan diambil 100 cm dalam centimeter ya. Diambil 10% dari tinggi badan diambil 100 cm tadi. Jadi misalnya tinggi badan Mbak Krisna 165. Diambil 100 berarti kan 65 ya. Diambil 10%-nya dari 65. Bisa dihitung ya, Mbak. Sekitar 59-an ya kilogram. Nah, jadi harus tahu dulu seberapa banyak bobot yang akan dikurangi seperti itu.
Kemudian yang Baik. kedua, ya, Ya, bisa dilanjut Ibu? yang kedua makan makanan bergizi seimbang. Jadi tetap semua bahan makanan ya dalam bentuk karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin dan mineral itu tetap harus didapatkan oleh tubuh. Mungkin bisa juga diatur dengan piring makanku. Mungkin kalau dari ya piring makan dalam sehari ya, misalnya dalam satu kali makan itu setengah piringnya itu terdiri dari aneka sayuran dan buahan yang beragam jenis dan warna ya. Kemudian seperempat piringnya itu berisi protein seperti ikan, ayam, daging, dagingnya tanpa lemak tentunya ya. Kemudian telur, kacang-kacangan, tetapi bukan daging olahan ya. Kemudian seperempat piringnya lagi itu bisa dipenuhi dengan karbohidrat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum utuh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemilihan jenis bahan makanan yang tepat. Jadi walaupun kita harus mendapatkan semua zat gizi secara lengkap, tapi tetap harus memilih bahan makanannya ya. Seperti misalnya sumber karbohidrat, kita pilihkan yang karbohidrat kompleks, biasanya seperti jenis beras merah, gandum, kemudian serealia, oat atau sebagainya. Kemudian lemaknya itu pilih juga lemak yang jenis tak jenuh ya, seperti dari alpukat, minyak biji-bijian, kemudian minyak zaitun, minyak kacang-kacangan ya seperti itu. Kemudian untuk proteinnya juga dipilih biasanya menggunakan daging putih ya, seperti ikan, kemudian ayam tanpa kulit, kemudian dari putih telur juga. Kalau untuk buah biasanya lebih ke pemilihan rasa buah yang netral seperti pir, apel, jeruk ya seperti itu. Jadi jangan memilih buah yang terlalu manis. Kemudian yang keempat, membatasi jumlah makan. Jadi bukan menghilangkan di sini prinsipnya ya, hanya mengurangi. Kemudian pokoknya tetap mengkonsumsi ada ya lemak, mungkin dari yang lemak tak jenuh tadi yang seperti kita sebutkan. Kemudian karbohidratnya juga tetap ada, proteinnya juga tetap ada, hanya membatasi saja dan jenisnya yang tepat ya. Kemudian yang kelima itu memperbanyak sayur dan buah. Jadi tetap ya sayur dan buah ini berfungsi penting untuk tubuh sebagai zat vitamin dan mineral seperti itu. Jadi tubuh kita tetap membutuhkan zat-zat tersebut. Jadi bisa tetap kita harus penuhi, hanya saja kita hanya membatasi dan pemilihan saja jenis-jenisnya yang rendah lemak atau yang lemaknya kurang seperti itu. Kemudian yang terakhir juga yang paling penting, aktif bergerak. Jadi tetap aktif bergerak ya, olahraga, kemudian jalan ya, mungkin nggak harus yang berat ya, tapi dilakukan rutin ya, walaupun hanya 10 sampai 15 menit, tapi dilakukan rutin itu lebih bagus ketimbang melakukan olahraga berat ya 2 sampai 3 jam misalnya, tapi hanya dilakukan seingatnya misalnya 2 bulan sekali. Nah, lebih baik yang durasinya pendek, nggak terlalu berat juga, tapi ada kontinuitas di situ. Di sini fungsinya adalah untuk membakar kalori sehingga tidak terjadi penumpukan kalori dan lemak dalam tubuh. Sebenarnya sih untuk prinsipnya sih seperti itu untuk penurunan berat badan yang aman ya Mbak Krisna. Ya, baik Bu, berkaitan dengan olahraga, kira-kira olahraga apa sih yang efektif dan juga tepat dalam memaksimalkan hasil dari diet tersebut? Oke, biasanya itu kalau olahraga juga memang disesuaikan dengan kondisi kesehatan setiap orang ya Mbak Krisna. Jadi ada yang memang mungkin cocok dia untuk aerobik, ada ya kalau misalnya memang dia punya gangguan kesehatan lain, itu seperti olahraga ringan saja itu sudah cukup, misalnya bersepeda, kemudian jogging ya, atau lari itu juga bisa seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang ya. Iya Ibu, selain itu kita ketahui banyak sekali masyarakat Indonesia tentunya untuk diet ini banyak yang sekali over ya, bisa Betul. dikatakan gitu. Diet yang terlalu berlebihan. Nah mungkin ini juga
kami juga minta tanggapannya terkait dengan diet ketat yang dilakukan yang dilakukan ya salah satu influencer ya. Iya, betul. Yang dilakukan salah satu influencer. Ini tanggapannya seperti apa, Bu? Jadi adakah impact dari diet yang over ini nanti takutnya malah membahayakan yang tadinya kita ingin membuat tubuh kita sehat, tapi dari diet over ini malah membahayakan. Jadi tanggapannya seperti apa nih, Bu? Ya, itulah ya, kalau jadi influencer itu memang kan segala sesuatunya mungkin dicontoh ya oleh publik ya. Jadi harusnya mungkin, jadi gini, mungkin yang dimaksud itu hanya untuk diri dia, mungkin bisa saja iya gitu. Tapi kan tidak semua orang itu cocok dengan pola diet yang si influencer itu terapkan seperti itu. Jadi memang itu tuh dengan kalau saya nggak salah ya kalorinya itu hanya sedikit ya, dan itu juga tidak semua cocok dengan orang lain ya. Jadi tubuh itu tetap membutuhkan kalori sesuai aktivitas kita. Kan nggak mungkin dong kayak misalnya orang yang bekerja keras, banyak aktivitas, kalorinya hanya sekian kalori dalam dalam satu hari makan misalnya. Kita tentunya harus menyesuaikan juga dengan kondisi yaitu tadi saya bilang usia, kemudian jenis kelamin dan aktivitas. Jadi kalau saya tanggapan saya ya itu tidak berlaku untuk semua orang ya, karena kan setiap orang itu kebutuhannya memang akan berbeda, kemudian juga harus dengan pemantauan ahlinya seperti itu. Jadi saya rasa dietnya hanya untuk orang itu saja seperti itu, Mas Andri. Baik, Bu. Ya, nah selain itu gimana nih, Bu, tipsnya untuk diet yang baik tentunya untuk semua orang. Salah satunya nih rekan saya yang mau melakukan diet nih, Bu. Ya, Bu. Diet yang baik itu tipsnya seperti apa nih, Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa juga dan juga rekan saya ini, Bu. Ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan 6 poin itu ya. Pertamanya kita harus tahu dulu berapa berat badan yang harus kita turunkan gitu. Kemudian makanannya tetap seimbang ya, kita nggak boleh menghindari salah satu makanan tertentu, hanya saja pemilihan, lebih tepatnya mungkin memilih ya, bukan menghindari. Jadi misalnya ya kan kita tetap butuh lemak ya Mas Andri, misalnya minyak, jadi minyaknya tuh dari minyak yang biasa kita pakai diganti sama minyak zaitun misalnya, atau ya udah mengkonsumsi alpukat saja udah cukup, itu lemak ya. Itu lemak. Jadi hanya pemilihan saja yang tepat bahan makanannya. Dan yang paling penting itu aktif bergerak, itu aja. Sama Aktif mengurangi bergerak, ya. Kalau untuk pengurangi mungkin kayak jenis karbohidrat dan lemak itu penting. Jadi memang harus dikurangi, walaupun tetap harus ada asupannya di dalam tubuh, tapi kita hanya membatasi seperti itu, Mas. Oke, baik Bu, terima kasih banyak untuk tipsnya, dan juga tadi kita sudah mengetahui banyak bagaimana cara untuk diet yang baik dan benar, Andri. Ya, salah satunya ketika kita mau diet juga harus dikonsultasikan juga bersama ahli gizinya. Itu yang paling penting, Krisna. Ibu, terima kasih banyak. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda ya, Mas Andri. Iya. Terima kasih, Ibu. Ibu, terima kasih banyak untuk tipsnya pada hari ini. Iya, terima kasih juga Mbak Krisna, Mas Andri. Salam sehat ya, sehat selalu. Iya.